Pemirsa, seniman Butet Kartarjasa dan juga sutradara teater Musuh Bebuyutan Agus Nur mengaku ada intimidasi dari pihak kepolisian atas lakon yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada 1 Desember silam. Polda Metro Jaya juga membantah ada intimidasi tersebut. Saya sudah merintis dagang di sini itu selama 200 tahun. Kalah sama saya 2 hari aja langsung jadi ketum partai, Pak. Pak, nyari kerjaan tuh susah. Saking susahnya, wong anak presiden aja sampai harus dibantuin bapak-bapaknya kok. Yang muda yang berbahaya. Berbahaya karena punya backingan pusat. Wok, 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 wok. Pentas teater yang dilakoni Inayah Wahid, Butet Kartarjasa, dan sejumlah seniman lainnya membuat geger penonton di Taman Ismail Marzuki, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat lalu. Teater bertajuk Musuh Bebuyutan itu menghibur dengan lelucon yang menyentil kekuasaan dan isu-isu politik yang terjadi belakangan. Namun, kegegeran di panggung teater itu berbeda dengan yang terjadi di balik panggung. Setidaknya, berdasarkan pengakuan sutradara teater Musuh Bebuyutan Agus Nur, dirinya merasakan ketegangan menjelang pementasan karena dirinya diminta untuk menandatangani surat pernyataan agar lakon ini tidak menyinggung isu politik. Agus menyebut lelucon memang kerap mencemaskan kekuasaan, padahal lakon ini hanya kisah sederhana kampung yang sedang mempersiapkan pemilihan lurah baru. Pengakuan Agus sejalan dengan Butet yang mengaku diintimidasi oleh polisi. Sontak saja, polisi merespon cepat. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menggelar konferensi pers pada Selasa lalu untuk membantah hal tersebut. Wisnu meminta masyarakat melihat suatu peristiwa dengan utuh. Dari penyelenggara akan menyampaikan apa yang menjadi perhatian di media saat ini, ya. Tentunya mari kita sama-sama melihat suatu peristiwa dengan utuh. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, pada konferensi pers yang digelar Polda Metro Jaya itu, perwakilan Kayan Production selaku penyelenggara pentas teater Musuh Bebuyutan juga membantah adanya intimidasi dari pihak kepolisian dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh seniman Butet Kartarjasa. Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut. Gitu aja. Namun dalam kesempatan itu tidak hadir Butet Kartarjasa dan Agus Nur yang mempersoalkan dugaan intimidasi. Tim Liputan CNN Indonesia. Seniman Butet Kartarjasa dan sutradara teater Musuh Bebuyutan Agus Nur mengaku ada intimidasi dari polisi atas lakon yang digelar di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada 1 Desember silam. Polisi juga membantah ada intimidasi tersebut. Sementara Amnesty International Indonesia juga menilai tindakan tersebut merusak iklim hak asasi manusia atau HAM di tanah air. Kebebasan berekspresi termasuk berkesenian merupakan hak dasar yang telah dilindungi oleh konstitusi. Bergabung bersama kami pada malam hari ini melalui sambungan daring ada Bang Albertus Wahyurdanto, anggota Kompolnas, dan juga Bang Usman Hamid, selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam, Mas. Ya, sedianya kami juga mengundang dari unsur kepolisian, Bapak-Bapak. Namun dari kepolisian menegaskan sudah menggelar konferensi pers, sudah cukup rasanya tidak perlu diundang lagi dalam sebuah dialog. Kita lanjutkan. Dari Kompolnas seperti apa, Mas Wahyu, informasi yang diterima, apakah akan ditindaklanjut soal hal ini? Terima kasih. Jadi kalau kami di Kompolnas melihat ini dinamika publik ya, jadi tidak terlalu, menurut kami tidak terlalu masalah besar. Saya sendiri kebetulan salah satu penikmat pentasnya
Mas Butet di tim, kalau tadi sebutkan 40 lebih tampil, mungkin 20 lebih saya nonton langsung di tim ya, dan saya sering ke sana begini. Jadi saya melihat ini ada yang miskomunikasi yang ingin Kompolnas dalami, karena apa yang dilakukan oleh anggota kepolisian yang minta tanda tangan itu tidak terjadi di seluruh Indonesia. Artinya ini hanya terjadi di lokal, di kasusnya di tim. Nah, kami ingin dalami, dan tadi barusan saya juga telepon dengan pihak Mabes, tapi belum dapat jawaban yang pasti. Apakah itu benar kebijakan dari Mabes, yang berarti harus mengisi form itu, atau inisiatif dari wilayah atau kepolisian setempat? Itu yang kami dalami. Tetapi secara pribadi maupun sebagai anggota Kompolnas, menurut saya kalau syaratnya hanya soal keamanan nggak ada masalah. Tapi begitu masuk ke konten, menurut saya sebenarnya bukan wilayahnya polisi. Wilayah polisi itu kan menjaga agar tidak terjadi keonaran, tidak terjadi potensi keributan. Dan karena ini pentasnya di tempat yang biasa untuk pentas, menurut kami sebetulnya tidak perlu selebay itu. Maka kami ingin dalami sebetulnya di mana duduk persoalannya. Kalau soal penampilan Mas Butet, saya kira wajar-wajar saja. Saya nonton dan tidak ada pengaruh yang ya kalau ada orang tersebut, tapi tidak menurut saya tidak provokatif, dan itu justru menghibur, karena memang hiburan dalam bentuk pentas seni dan ekspresi kebebasan berekspresi yang menurut saya wajar-wajar saja. Berarti ada SOP yang dilanggar ya, Mas Wahyu, dari kepolisian sudah menyinggung soal konten? Dugaan. Karena kami harus konfirmasi lagi apakah benar harus seperti itu. Karena setahu saya kalau ada keramaian atau ada izin keramaian, tetapi untuk tempat-tempat yang biasa dipergunakan, pengetahuan kami bentuk izinnya berbeda. Beda misalkan di lapangan atau di tempat yang tidak biasa untuk kegiatan. Ini kan di tim ini kan tiap hari ada kegiatan seni. Jadi tentu sudah rutin proses perizinannya. Maka menjadi menarik bagi kami, ini persoalan ini ada di mana duduk persoalannya, itu yang ingin kami dalami di Kompolnas. Karena tugas kami kan ngawasi polisi, jangan sampai polisi ini terlalu over. Memang situasinya sekarang ini situasi politik, di mana semua bisa dimaknai dengan berbagai macam hal. Tapi jangan sampai itu justru kegaduhan baru kan. Ya. Baik, sebelum masuk ke Bang Usman, kita putarkan kembali pernyataan dari kepolisian dan juga panitia penyelenggara soal pentas seni yang digelar pada 1 Desember silam. Dari penyelenggara akan menyampaikan apa yang menjadi perhatian di media saat ini, ya. Tentunya mari kita sama-sama melihat suatu peristiwa dengan utuh. Hanya mau menyampaikan bahwa saya memang yang melakukan pengurusan terkait surat-surat perizinan ke kepolisian. Untuk pengurusannya, pada saat pengurusan surat pernyataan tersebut disampaikan ke kepolisian sebelum event. Lalu tidak ada intimidasi pada saat penandatanganan surat tersebut. Gitu. Baik, respon Anda, Mas Wahyu, tadi dikatakan oleh panitia tidak ada intimidasi, tapi yang mengaku merasa diintimidasi dari pihak Mas Butet dan juga sastrawan Mas Agus Nur itu sendiri. Silakan respon Anda. Ya, ini mungkin persepsi, justru beda pandangan ini harus kita ketemukan nanti. Kalau ada dialog kan ketemu nanti. Mengapa ini bilang ada intimidasi, mengapa penyelenggara bilang tidak. Saya kira ini dalam situasi seperti sekarang ini hal yang biasa, orang berbeda pendapat, sehingga kalau kita ada dialog pasti nanti ada titik temu pasti. Baik, kemudian bagaimana langkah dari Kompolnas sendiri akan mempertemukan, tapi sulit rasanya karena ada penolakan mungkin ya dari pihak Mas Butet dan juga Mas Agus Nur. Apa langkah yang real Anda lakukan ke depannya, Mas Wahyu, selain memanggil Polsek Menteng? Kami akan bersurat resmi karena jalur kami Kompolnas kan minta klarifikasi. Bersurat resmi ke Mabes itu saja, ke Polri. Sudah kita siapkan suratnya, mungkin besok atau lusa sudah dikirim, dan itu kebiasaan kami setiap ada isu-isu yang menjadi perhatian publik, untuk kami nanti meminta klarifikasi dari Polri runtutan faktanya sebagaimana yang kita analisa dan yang ada di publik, sehingga nanti ketika
pertemuan atau nanti ada diskusi lebih lanjut, kita bisa memberikan Baik. penjelasan yang tegas. Ini polisi salah, atau ini salah komunikasi, atau ini beda persepsi. Nah, kami sudah siapkan surat klarifikasi itu. Baik. Kebetulan karena beberapa media juga menemui beberapa komisioner kami, sehingga kami sudah sepakat untuk menulis surat resmi ke Mabes. Ya. Informasi yang kami terima, Mas Wahyu, dari pihak Agus Nur ini akan dipanggil besok oleh kepolisian. Apakah Anda juga menerima informasi ini? Oh, belum terima, belum ya. Baik, kita ke Karena Bang kalau Usman. dipanggil Baik. berarti ada yang lapor, Mas. Ya, belum terima kami. Ya. Baik, kita ke Bang Usman. Bang Usman, melihat polemik yang terjadi, ada pengakuan intimidasi dari pihak Mas Butet dan juga Pak Agus Nur. Apakah benar ini sebuah produk seni yang kemudian diintimidasi oleh sekelompok pihak? Pertama, jelas itu adalah produk seni. Adalah ajang pertunjukan yang memang mengandung pesan-pesan politik yang satir, mengkritik kekuasaan dengan ilustrasi-ilustrasi yang sangat jelas menggambarkan realitas hari ini. Misalnya kritik terhadap pemerintah sekarang, presiden misalnya digambarkan dalam ajang seni itu sebagai kritik terhadap Pak Lurah gitu. Tapi tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ekspresi-ekspresi seni yang sebenarnya sah dan tidak bisa dibatasi. Nah, yang kedua tentu mengenai intimidasi. Apa sebenarnya definisi intimidasi? Definisi intimidasi secara sederhana sebenarnya menakut-nakuti atau mengancam seseorang, dan biasanya dilakukan untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang memintanya, oleh orang yang menakut-nakutinya atau mengancam seseorang itu. Dan menakut-nakutnya dengan cara apa, mengancamnya dengan cara apa, yaitu dengan mengancam dengan aturan hukum dan sanksi hukum yang akan diterima oleh mereka kalau seandainya mereka tidak mau menandatangani pernyataan yang disodorkan oleh aparat. Nah, di dalam pernyataan itu jelas sekali bahwa Butet misalnya diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa ia berkomitmen untuk tidak melakukan pertunjukan seni tersebut dengan membawa unsur politik. Nah, pertanyaannya unsur politik ini apa sebenarnya? Termasuk juga larangan-larangan lainnya terkait dengan pemilihan umum yang sebenarnya lebih merupakan urusan KPU, urusan Bawaslu gitu. Banyak sekali larangan di sana yang terkaitan dengan alat peraga pemilu, pesan-pesan pemilu, atau aturan hukum yang dirujuk ada 3, peraturan pemerintah, peraturan KPU, dan peraturan KPU, ada 2 peraturan KPU yang dirujuk dalam pernyataan. Dan di akhir pernyataan itu dijelaskan bahwa apabila mereka misalnya melanggar kegiatan itu dianggap mengandung unsur politik, maka mereka akan menerima sanksi-sanksi hukum gitu. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Baik. Saya kira apa yang ditafsirkan oleh Butet, oleh Agus Nur tidak berlebihan. Dan kemarin sebelum kami mengeluarkan pernyataan resmi juga kami mewawancara mereka dalam konteks menanyakan bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukannya, apa isi pernyataannya, dan kurang lebih mereka mengatakan bahwa ini baru pertama kali di antara 40 kali pertunjukan yang pernah mereka gelar. Baik, kemudian Mas Butet juga mengaku ke media, Bang Usman, merasa ada paranoid. Siapa paranoid yang dimaksud oleh Mas Butet ini kepada Anda? Saya kira ia merasa tidak tenang, merasa cemas. Nah, seperti yang dikatakan juga oleh Agus Nur gitu. Dan memang bisa dimengerti di dalam situasi hari ini di mana banyak sekali orang yang dipersoalkan karena pendapat-pendapatnya. Catatan Amnesty International misalnya, itu sudah ada 400 orang yang sebenarnya dipersoalkan secara hukum karena bersuara kritis, termasuk kepada pemerintah, kepada presiden. Juga ada yang mengalami serangan-serangan digital dan lain sebagainya. Nah, ini juga yang banyak terjadi di berbagai wilayah. Jadi kasus Butet ini sebenarnya kasus yang merupakan puncak dari gunung es yang besar. Demikian pula kasus Haris Azhar, kasus Fathia Maulidiyanti, dan lain sebagainya. Jadi ada iklim politik yang kurang kondusif bagi kebebasan berekspresi
bagi kebebasan berkesenian, dan itu sangat tidak kondusif bagi pelaksanaan pemilu yang jujur, yang adil gitu. Dan saya kira pemerintah harus memastikan bahwa aparat TNI, aparat Polri terutama dalam hal ini tidak mengambil tindakan-tindakan yang bukan bagian dari tugas pokok dan fungsinya, yaitu untuk pemeliharaan keamanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat serta penegakan hukum pidana misalnya. Baik, tahun 2024 memasuki pemilu 2024 tentunya ya, sudah masuk tahap kampanye juga tentu isu politik sudah terjadi, dan apakah nanti ada kekhawatiran dari masing-masing pihak baik itu seniman dan juga sastrawan untuk berkarya dalam tahun politik? Kita akan bahas usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia. Kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Bang Usman Hamid selaku dari Amnesty International Indonesia dan juga dari pihak Kompolnas ada Mas Wahyu. Kita lanjutkan Bapak-bapak kembali ke Bang Usman. Bang Usman, kalaulah ini adalah melukai dari produk seni karena dianggap telah diintimidasi ya Bang Usman. Tapi kalau ke depannya bagaimana untuk karya-karya yang akan dikembangkan, dilakukan oleh para seniman ini? Ada hal sensitif jika memuat konten politik? Tampaknya demikian. Tampaknya memang konten-konten politik ini mulai diawasi gitu ya, dibatasi. Saya masih ingat di masa-masa pandemi atau setelahnya juga ada sejumlah ekspresi seni di tembok-tembok di sejumlah kota, di sejumlah provinsi dalam bentuk mural yang isinya berkaitan dengan suara-suara kritis, misalnya masyarakat yang sedang merasa lapar, kesulitan pekerjaan, atau misalnya mengkritik Presiden Jokowi dengan menampilkan ilustrasi wajah Jokowi yang hanya dalam waktu yang singkat itu hilang. Saya pribadi pernah melihat mural-mural itu di salah satu sudut di kota Jakarta yang dalam satu malam itu tiba-tiba sudah dihapus. Nah, hal-hal semacam ini tampaknya mencemaskan para pegiat seni, para budayawan, yang juga belakangan ini mulai merasakan adanya pembatasan. Sebenarnya perizinan itu tidak ada dalam konteks menyampaikan kebebasan berekspresi. Yang ada adalah pemberitahuan. Pemberitahuan dengan tujuan agar pihak kepolisian mengetahui berapa orang yang dikumpulkan, misalnya yang akan hadir, seberapa besar keramaian itu, untuk kemudian kepolisian bisa mengukur berapa personil yang mungkin bisa dikatakanlah dikerahkan untuk membantu pengamanan. Tapi bukan untuk membatasi materinya, bukan membatasi substansinya. Tidak ada satupun peraturan Kapolri ya, dan juga Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur agar polisian melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan mengawasi kegiatan politik masyarakat. Ini saya kira tidak boleh, dan saya khawatir bahwa tindakan-tindakan semacam itu juga mencerminkan arahan kebijakan dari Presiden yang beberapa bulan lalu kita tahu menyatakan sendiri, mengaku sendiri bahwa ia memiliki data-data intelijen, ia menggunakan badan intelijen untuk mengawasi kegiatan politik seperti partai politik dan seterusnya. Ini sama sekali tidak dibenarkan, apalagi sampai ke ranah seni. Saya kira itu akan membuat masyarakat takut di dalam mengekspresikan kreasi-kreasi seninya yang sifatnya kritis terhadap pemerintah. Baik, Mas Wahyu, bagaimana merespon menjawab pertanyaan publik soal aparat yang memberangus produk seni di tahun politik ini? Apa yang harus dilakukan ke depan? Ya, kalau kami Kompolnas kan sesuai dengan tupoksi kami. Kalau menurut kami nggak memberangus, karena toh eventnya, pertunjukannya berjalan dari awal sampai akhir, nggak ada yang menghentikan, masih berjalan. Hanya tadi ada persepsi aja seolah-olah dibilang diintimidasi. Kami melihat kalau polisi sampai melakukan hal-hal yang melanggar SOP, melanggar pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran lain yang secara norma itu bertentangan dengan entitas polisi, Kompolnas tentu akan teriak. Nah, jadi saya melihat tidak ada yang diberangus, masih jalan semua. Kalau sampai ada yang diberangus, tentu Kompolnas pertama kali akan berdiri, akan di depan untuk bilang polisi salah. Kami tidak segan bicara kalau polisi memang salah, memang nggak benar. Tetapi ini saya lihat ada persoalan komunikasi, karena dari awal sampai akhir kan tidak ada penghentian pertunjukan. Itu saya kira yang harus diapresiasi, bahwa hak berekspresi tetap diberikan.
soal di depan ada masalah seperti itu, ya kita harus cari dari sisi yang lebih komprehensif lah. Komnas tidak membela polisi, tetapi ketika polisi salah ya kita bilang salah. Tapi ketika proporsinya memang sesuai dengan tupoksi, ya kita harus sampaikan ke publik juga ya. Ya, Kompolnas tidak bela polisi, tapi yang harus dilakukan ke depan tentunya juga diharapkan kepolisian tidak mencantumkan ada unsur politik dalam sebuah produk seni jika ingin menggelar sebuah produk seni, Mas. Ini harus dilakukan ke kepolisian. Ya, saya tadi meralat, saya baru cek ke sekretariat, suratnya tidak dikirim ke Mabes tapi ke Polda Metro. Jadi kami sudah bersurat ke Polda Metro untuk klarifikasi mengenai kejadian itu, kronologisnya dan sebagainya, sehingga ketika nanti kami menjelaskan ke publik bisa lebih jelas apakah ada pelanggaran SOP, apakah polisinya over, atau bagaimana nanti tentu akan ketemu jawabannya, Mas. Baik, terakhir Bang Usman, bagaimana respon Anda ke depan kalau tadi dikatakan Kompolnas menjawab soal apakah benar aparat ini memberangus produk seni dalam tahun politik, tapi tidak memberangus tadi ya, Mas Wahyu. Respon Anda, Bang Usman seperti apa? Pemerintah harus memberi arahan yang jelas. Pemerintah memiliki Kementerian Pendidikan, Kementerian Kebudayaan, Direktur Jenderal Kebudayaan, yang sebenarnya memiliki fungsi-fungsi pengayoman, pelayanan kepada masyarakat di dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seni dan kebudayaan. Kegiatan-kegiatan itu sangat vital untuk membangun semacam kreativitas dan juga kehidupan yang lebih berbudaya, kesadaran masyarakat menjadi lebih meningkat, mengetahui realitas politik hari ini, realitas sosial ini, mengajak mereka untuk berpartisipasi. Dengan kata lain, ajang-ajang pertunjukan kebudayaan itu sebenarnya membantu pemerintah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat berpartisipasi. Tingginya partisipasi masyarakat itu akan memperkuat legitimasi pemerintah, kecuali kalau pemerintah memiliki tujuan-tujuan yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan moral atau tujuan-tujuan luhur dari kehidupan masyarakat. Itu yang saya kira sekarang ini begitu banyak dikhawatirkan, gitu ya. Bahkan kredibilitas dari lembaga-lembaga yang semula independen seperti KPK, MK, itu mulai diragukan. Ini satu situasi yang mencemaskan. Kita berharap bahwa kehidupan demokrasi kita, iklim kebebasan kita tidak dicederai oleh tindakan-tindakan seperti ini, membatasi, mengintervensi, mengintimidasi. Tentu ada kekhawatiran produk senian ini akan dikriminalisasi di tahun politik ini. Respon Anda, Mas Usman dan juga Mas Wahyu. Ke Bang Usman terlebih dahulu. Ya, kekhawatiran itu sangat wajar saya kira, dan kekhawatiran itu harus direspon dengan tepat oleh pihak keamanan, oleh pihak penegak hukum, dengan tidak mengambil sikap-sikap yang defensif. Saya kira apa yang disampaikan oleh Butet tidak perlu misalnya dibantah, menghadirkan orang lain yang katakanlah tidak dalam posisi yang merasa ada yang salah. Dan saya kira kunci dari pertunjukan seni tersebut adalah orang-orang seperti Butet dan Agus Nur yang menulis skrip dari pertunjukan itu. Biasanya intimidasi memang ditujukan bukan kepada seluruhnya atau bukan kepada sebuah production house, melainkan kepada orang yang memang menjadi, katakanlah, inisiator, menjadi otak dari pertunjukan itu. Dan ini yang sebenarnya terjadi. Itulah yang membedakan kenapa ada yang mengatakan ini intimidasi, ada yang tidak dari para penyelenggara tersebut. Jadi saya kira tetap harus dilihat sebagai satu masalah yang serius, untuk kemudian ke depan tidak diulangi kembali. Jangan sampai ada pembatasan-pembatasan ekspresi termasuk para pegiat seni. Demikian. Terakhir Mas Wahyu, bagaimana kemudian Kompolnas mengawasi, tentu ada perbedaan pandangan politik dari masing-masing pihak termasuk dalam produk seni. Bagaimana mengawasi hal ini? Jadi begini Mas, tugas Kompolnas itu mengawasi kinerja polisi. Tugas polisi yang esensi sebetulnya akan mengawal peradaban, Mas. Jadi polisi itu tugasnya mengawal agar orang itu beradab, dia tidak melanggar hukum, dia tertib secara sosial dan sebagainya. Pentas seni adalah bagian dari peradaban yang harus dijaga. Sehingga ketika polisi tadi disebut mengkriminalisasi, tentu Kompolnas akan teriak. Itu berarti sudah melanggar kepada esensi dari tugas polisi. Jadi kita sama-sama mengawal lah sepanjang tupoksinya polisi untuk menjaga Harkamtipmas, pemelihara Kamtipmas, saya kira itu tugas pokok yang harus kita kawal terus. Mas Wahyu, tetapi ketika dari pentas seni, ketika masuk ke konten,
saya kira itu bukan wewenangnya polisi, tapi ketika itu nanti menimbulkan keonaran dan jadi tugas polisi. Jadi masing-masing sudah tahu tugasnya masing-masing lah. Saya kira ada proporsi. Menerima dugaan kriminalisasi dari laporan masyarakat belum? Sudah masuk ke Kompolnas? Belum. Sampai ini belum. Justru kami yang lebih dulu membuat klarifikasi ke Polda untuk minta penjelasan. Ya. Semoga tidak ada ya laporan dugaan kriminalisasi dari laporan masyarakat. Terima kasih atas bincang-bincang malam hari ini di Pilihan Indonesia. Ada Bang Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, dan juga Albertus Wahyu Rudanto selaku Komisioner dari Kompolnas. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Informasi berikutnya, Bawaslu RI mengingatkan pimpinan daerah untuk menjaga netralitasnya. Pelanggaran netralitas kepala desa atau lurah bisa berujung pidana. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia.